Shalom aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera yang dari surga melimpahi saudara-saudara. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai dengan 58. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan kertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Saudaraku, bagaikan orang yang kebakaran jenggot, begitulah kira-kira yang terjadi pada anggota mahkamah agama saat itu. Bayangkan saja, Stefanus yang diajukan ke mahkamah agama dengan tuduhan menghujat Musa dan Allah, kemudian mengajukan pembelaannya dengan panjang lebar, mulai dari Abraham sampai kepada umat masa itu. Bahkan ia berbalik menegur mereka. Bagaikan bumerang, tuduhan penghujatan dan hasutan yang ditujukan kepada Stefanus justru berbalik menegur mereka sendiri. Padahal saudara, mereka adalah pemimpin agama yang sangat terhormat zaman itu, dianggap paling rohani dan terpisah dari kehidupan duniawi. Namun apa yang dikatakan Tuhan kepada mereka? Dalam ayat yang ke-51, bukan main keras kepala saudara-saudara, dan begitu sukar taat kepada Allah. Kupingmu tuli sekali terhadap perkataan Allah. Kalian sama dengan nenek moyangmu, selalu melawan roh Allah. Mengerikan saudara. Pemimpin rohani, orang yang dianggap terhormat, namun dikatakan oleh Alkitab keras kepala dan sukar taat kepada Allah, bahkan selalu melawan roh Allah. Andaikan ini ditujukan kepada orang biasa, kepada umat biasa, tentu tidak mengerikan. Tetapi ini ditujukan kepada anggota mahkamah agama zaman itu yang dianggap paling rohani, yang menyelesaikan persoalan-persoalan rohani, namun dikatakan keras kepala dan sukar taat, bahkan selalu melawan roh Allah. Mendengar teguran ini saudara, mahkamah agama menjadi geram. Kemudian mereka menyerbu, menyeret, dan merajam Stefanus dengan sadis dan brutal. Sungguh brutal tindakan pria-pria terhormat yang berasal dari kalangan bergengsi itu. Seperti tindakan orang yang tidak mengenal Allah dan kebenaran. Namun inilah fakta, inilah realita yang diungkapkan oleh Dr. Lukas yang menulis Kisah Para Rasul ini. Bagaimana kejam, bagaimana jahatnya reaksi dari orang-orang yang nampak rohani tetapi menolak Injil Tuhan. Mereka menutup telinga terhadap pernyataan Allah dan malah menganggap hal itu sebagai penghujatan. Betapa berbahayanya saudara menjadi orang yang religius tetapi terpisah dari Kristus, menjadi orang yang nampak rohani tapi sebenarnya duniawi, menjadi orang yang jatuh kepada rutinitas, melakukan kegiatan rohani, ke gereja, kebaktian, ikut doa, saat teduh, tetapi tidak memiliki spiritualitas, jauh dari Kristus. Ini menggenapi perkataan Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 2-3. Akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu
akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Saudara, sangat mengerikan orang yang nampaknya religius tapi terpisah dari Kristus. Sangat-sangat jahat. Dan ini sangat berbeda dengan kehidupan orang yang religius namun dipenuhi Roh Kudus. Orang yang religius namun dekat dengan Kristus sangat berbeda, saudara. Di mana bedanya? Di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-60 dikatakan, lalu Stefanus berlutut dan berteriak dengan suara keras, "Tuhan, janganlah dosa ini ditanggungkan ke atas mereka." Ini orang yang religius tapi dekat dengan Kristus dan dipenuhi Roh Kudus. Sehingga religiusnya bukan hanya di gereja, bukan hanya ketika pelayanan, bukan hanya ketika seorang diri, tidak ada persoalan, tidak. Bahkan ketika dalam penderitaan yang sangat hebat, diseret, dirajam batu, tapi masih bisa memberikan pengampunan kepada orang yang menyiksa. Ini orang yang religius dan taat kepada Kristus. Beda dengan para mahkamah agama tadi. Mereka religius, tapi mereka tidak taat Kristus. Mereka terpisah dari Kristus. Sehingga apa? Yang dipikirkan cuma apa? Membunuh, menyeret, menyiksa. Yang dipikirkan sedemikian, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah orang yang bukan hanya religius, tetapi juga taat kepada Kristus dan dipenuhi Roh Kudus. Religius tetapi jauh dari Kristus hanya akan menjadi pribadi munafik, karena rohani hanya di gereja, tetapi tidak di keluarga, apalagi di tempat kerja. Karena itu saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada setiap kita, orang yang taat kepada Kristus, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, pasti hidup religius. Namun orang yang nampaknya religius, seperti rajin pelayanan, ikut dalam berbagai kebaktian, apabila tidak taat Kristus dan dipenuhi Roh Kudus, maka orang itu hanya akan menolak ajaran dan kebenaran. Karena itu saudaraku, mari kita menjadi umat yang religius karena taat Kristus. Mari kita menjadi umat yang religius karena dipenuhi Roh Kudus. Sehingga rohani itu bukan hanya di gereja, rohani itu bukan hanya saat di kebaktian, tetapi rohani itu juga ketika kita di tengah keluarga, ketika kita di tengah masyarakat, ketika kita di tengah pekerjaan, bahkan ketika kita mengalami ketidakadilan seperti yang dialami oleh Stefanus, berita Injil dan berita pengampunan itu tetap keluar dari mulut kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena firman-Mu terus mengingatkan kepada kami, supaya kami tidak hanya menjadi orang yang religius, nampak rohani, nampak saleh, karena kami hadir di kebaktian, karena kami ikut pelayanan, karena kami ikut melakukan hal rohani, sehingga apa yang kami kerjakan hanya rutinitas, bukan spiritualitas. Dan ketika ada persoalan, maka kami akan menyalahkan Tuhan, maka kami akan menghasut, maka kami akan memecah belah. Tolonglah kami supaya kami menjadi orang yang religius karena taat Kristus, orang yang rohani karena kami taat kepada Engkau, sehingga dimanapun kami berada, baik di gereja, baik di rumah, baik di tempat kerja, baik di tengah masyarakat, bahkan sekalipun kami mengalami ketidakadilan, berita firman itu tetap keluar dari bibir kami. Mampukan umat-Mu, mampukan gereja-Mu, tolonglah hamba-hamba-Mu juga Tuhan, baik itu Pendeta Hartinus, baik itu hamba-Mu Pendeta Yafet, maupun juga untuk Lesenuel.
dan juga pemimpin-pemimpin rohani di gereja kami, supaya kami menjadi orang yang religius karena taat kepada Kristus, religius karena dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga apapun yang kami katakan adalah kebenaran firman yang menyatukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.